Masjid Raya Al-Mahsyun. Masjid Raya Al-Mahsyun merupakan salah satu peninggalan bersejarah di kota Medan yang masih berdiri kokoh. Rumah ibadah umat Islam ini dapat dibangun pada masa Kesultanan Delhi ke-9, yaitu Sultan Ma'mun Ar-Rasyid Perkasa Alamsyah, tepatnya pada tanggal 1 Rajab 1324 Hijriah atau bertepatan dengan 21 Agustus 1906 Masehi. Pembangunan masjid ini selesai pada tahun 1909 dan digunakan untuk ibadah sholat Jumat pada 10 September 1909. Masjid kebanggaan warga Medan ini mengadopsi desain Timur Tengah, Eropa, dan Asia. Bangunannya yang bergaya Eropa, India, dan ciri khas Melayu terlihat jelas pada ornamen masjid yang berada di jantung kota Medan, Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Medan Kota, Sumatera Utara. Awalnya, Masjid Raya Al-Mahsyun dirancang oleh arsitek Belanda bernama Van Eyck yang juga merancang Istana Maimun, yang merupakan pusat kerajaan Sultan Delhi di kota Medan dan berjarak kurang lebih 200 meter dari Masjid Raya Al-Mahsyun. Bangunan masjid seluas 5.000 meter persegi berdiri kokoh di atas tanah seluas 13.200 meter persegi. Masjid ini dapat menampung sekitar 1.500 jamaah. Masjid ini memiliki ruang ibadah, tempat wudhu, kamar mandi, tempat penitipan sepatu atau sandal, kantor sekretariat, serta dilengkapi penyejuk udara atau air conditioner, sound system, dan perlengkapan multimedia lainnya. Juga terdapat makam keturunan Sultan Delhi di samping Masjid Raya Al-Mahsyun ini. Nah, baiklah, di sini ada Istana Maimun. Istana Maimun ini dibangun pada Kesultanan Delhi di bawah masa kepemimpinan Sri Paduka Sultan Delhi yang ke-9, yaitu Sultan Ma'mun Ar-Rasyid Perkasa Alamsyah. Pada tanggal 26 Agustus 1888 yang diresmikan pada tanggal 18 Mei 1891. Bangunan Istana Maimun ini berdesain gaya tradisional istana Melayu serta pada desain India Islam. Baiklah, di sini ada raja-raja yang memerintah masa Kesultanan Delhi. Ada 14 raja-raja. Yang pertama, Tuanku Panglima Gajah Pahlawan, Tuanku Panglima Parunggit, Tuanku Panglima Padram, Tuanku Panglima Pasultan, Tuanku Panglima Gandar Wahid, Sultan Amaluddin Mangendar Alam, Sultan Osman Perkasa Alam, Sultan Mahmud Ar-Rasyid Perkasa Alamsyah, Sultan Ma'mun Ar-Rasyid Perkasa Alamsyah. Ada lagi Sultan Amaluddin dan Sultan Osman Al-Sani Perkasa Alam, Sultan Azmi Perkasa Alam, Sultan Othman Mahmud Padram, dan yang terakhir adalah Sultan Mahmud Lamantiji Perkasa Alam. Ya, yang memerintah sampai sekarang itu adalah Sultan Mahmud Lamantiji Perkasa Alam. Dia memerintah dari tahun 2005 hingga sekarang. Yang termasuk raja yang memerintah saat Istana Maimun ini dibangun adalah Sultan Ma'mun Ar-Rasyid Perkasa Alamsyah yang memerintah pada tahun 1873 sampai 1924. Di sini Kepala Dinas Kebudayaan Kota Medan yaitu Dr. Randus Oke Zulfi MSI. Di sini penampakan luar Istana Maimun. Oke, kita akan memasuki Istana Maimun. Pintu masuk Istana Maimun, dan ini penampakan dari dalam Istana Maimun. Di sini ada persilaan kerajaan, kerajaan sila-silanya ya. Itu Arab Melayu tulisannya. Ini ada peninggalan senjata-senjata seperti parang tuh. Ini adalah foto dari Sultan Delhi yang ke-12, Sri Paduka Sultan Azmi Perkasa Alam, memerintah pada tahun 1967 sampai kepada 1998. Selanjutnya, ini adalah foto dari Sultan Amiruddin Sani Perkasa Alamsyah, memerintah pada tahun 1924 sampai kepada 1945. Selanjutnya, ini adalah foto dari Yang Mulia Tengku Harun Ar-Rasyid, gelar Tengku. Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away.
But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. Try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray. Makam pahlawan yang berada di Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan, Sumatera Utara. Di sini ada lebih kurangnya 5.300 pahlawan yang dimakamkan di makam pahlawan ini. Mereka wafat dan gugur dalam memperjuangkan Indonesia dari jajahan Belanda dan Jepang. Betapa besarnya pengorbanan mereka sehingga nyawa mereka pun menjadi taruhannya. Mereka siap mati demi membela bangsa Indonesia, merebut kemerdekaan dan memusnahkan penindasan serta perbudakan yang terjadi di Indonesia. Pada waktu itu sangatlah kasihan sekali
orang-orang Indonesia yang diperbudak oleh orang-orang Belanda dan juga Jepang. Berbagai macam rintangan yang mereka hadapi. Ini adalah monumen atau tugu pahlawan yang berada di sana. Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara, Medan. Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara diresmikan tanggal 19 April 1982 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Daud Yusuf. Namun, peletakan koleksi pertama dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia yang pertama, yakni Insinyur Soekarno tahun 1954, merupakan makara. Oleh karena itu, museum ini terkenal nama Gedung Arca. Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara terletak di Jalan HM Joni nomor 15, Medan. Bangunan museum berdiri atas lahan seluas 10,468 meter persegi. Terdiri dari bangunan induk 2 lantai yang difungsikan sebagai ruang pemeran tetap, ruang pemeran temporer, ruang audio visual atau ceramah, ruangan kepala museum, tata usaha, ruang seksi bimbingan, perpustakaan, ruang mikrofilm, ruang komputer, serta gudang. Secara arsitektur, bentuk bangunan induk museum ini menggambarkan rumah tradisional daerah Sumatera Utara. Pada bagian atap depan dipenuhi dengan ornamen dari etnis Melayu, Batak Toba, Simalungun, Karo, Mandailing, Pak-Pak, dan Nias. Berdasarkan koleksi yang dimiliki, Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara dikategorikan sebagai museum umum. Sebagian besar koleksinya berasal dari daerah Sumatera Utara, berupa benda-benda peninggalan sejarah budaya, mulai dari masa prasejarah, klasik pengaruh Hindu-Buddha, Islam, hingga sejarah perjuangan masa kini. Sebagaimana lainnya berasal dari beberapa daerah lain di Indonesia dan dari negara lain seperti Thailand. Hingga tahun 2005, Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara menyimpan kurang lebih 6.799 koleksi